Perkenalkan, saya Erwin Galuterte, biasa dipanggil RT. Juni tahun 2017 yang lalu, saya RT mendaki Gunung Malabar yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bersama rekan-rekan yang awalnya 9 orang, menjadi hanya 6 orang saja. Sore sepulang dari kerja bersama rekan kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, kita merencanakan pendakian ke Gunung Malabar. Tepatnya sepulang dari kerja, kami bergegas menuju salah satu stasiun di Jakarta bertujuan ke Bandung. Saat itu rencananya semalaman tidur di rumah Tessa, baru paginya kita nanjak ke Malabar. Saat di kereta, sebenarnya kita sudah mengalami hal ganjil. Gerbong yang kami tumpangi berbau anyir. Tak cuma itu, sebelah tempat duduk kita terdapat ibu-ibu yang membawa anaknya. Anak itu selalu melihat kita dengan tatapan ketakutan. Singkat cerita, kami tiba di Bandung, dan saat tiba di rumah Rangga, kami dibuat terkejut dengan banyaknya orang di rumahnya. Ternyata neneknya Rangga meninggal dunia. Rencana pendakian itu sempat kami urungkan. Diskusi dan debat bagai anak kecil yang beberapa dari kita mementingkan egonya. Dan Rangga juga menyarankan agar kami tetap nanjak. Akhirnya kita sepakat bahwa kita tetap muncak dan kita mendaki pada malam itu juga. Di sini kami hanya berangkat 6 orang, yaitu RT, Kean, Hafiz, Tessa, Wanda, dan Babil. Semuanya cowok. Tiwi tidak ikut karena dia pacar dari Rangga, jadi dia memilih menemani Rangga. Sedangkan Pipit tidak ikut karena dia tidak mau cewek sendirian dan dia beralasan mau menemani Tiwi. Sore itu kita menggunakan sepeda motor menuju pos pendakian pinjaman dari Rangga. Singkat cerita, saat itu sekitar pukul 6:30 malam, kami mulai menyalakan headlamp masing-masing. Tak lama kami berdoa, kemudian memulai langkah pendakian menuju area perkebunan. Beberapa meter sebelum mulai masuk area perkebunan, kami melihat segerombolan anjing berwarna hitam yang entah milik siapa. Karena dirasa tidak membahayakan dan hanya mengawasi saja, maka kita tetap berjalan kembali. 10 menit berjalan kita memasuki area perkebunan. Di sini kita semua mendengar suara minta tolong. Suaranya terdengar terus-menerus dengan nada yang merintih kesakitan. Langkah kaki semua kita terhenti dan kita pun saling memandang. Dengan tidak berpikir yang macam-macam, kami berenam terpencar tidak terlalu jauh untuk mencari sumber suara tersebut. Namun, karena tidak menemukan sumber suara tersebut, kami memutuskan melanjutkan perjalanan. Kita berjalan terus menapaki jalan setapak yang masih cukup datar dan belum terlalu menanjak. Dan gak lama kemudian, kita mulai memasuki hutan. Singkat cerita, kita tiba di pos 1. Kami beristirahat cukup lama, sambil merokok dan membicarakan suara yang terdengar di area perkebunan tadi. Setelah selesai merokok dan memakan beberapa cemilan, kami semua kembali melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter kami berjalan naik, kejanggalan mulai terjadi. Di jalan setapak yang kami lewati, di hampir setiap rumput pinggir jalan, terdapat kunang-kunang yang berjejer menerangi jalan setapak yang kami lewati. Kami terus berjalan dengan mulai sedikit merasa bahwa ada yang janggal dengan perjalanan pendakian malam ini. Namun, masih belum terlalu menghiraukan dan masih berjalan dengan bercanda tawa. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, kami semua mulai kebingungan dengan jalan setapak dengan hutan yang semakin lebat dan rapat. Namun, kami tetap berusaha berpikir mungkin karena ini perjalanan malam hari. Tetap terus berjalan dengan perasaan dan pikiran yang mulai agak ragu. Apakah jalan yang kami lalui ini jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak? Mengingat pohon yang semakin banyak layaknya hutan belantara dan juga cabang jalan setapak yang kerap kali kami temui.
Kami terus berjalan sambil bercanda tawa, berusaha mencairkan suasana dari keraguan dan rasa takut yang mulai muncul seiring memasuki hutan yang semakin lebat, gelap, dan semakin rapat. Untungnya langit saat itu terlihat cukup cerah, dengan bulan yang terlihat bersinar terang di langit, seakan menambah keberanian kita untuk terus menyusuri perjalanan ini. Langkah kaki yang seakan menjadi kaku ketika suasana semakin jauh berjalan, semakin tidak terlihat pandangan ke depan. Tertutup pohon-pohon di dalam hutan yang semakin rapat dan membuat suasana mulai mencekam. Mengingat kami masih ragu dengan jalan yang kami lalui ini, apakah memang jalan yang benar atau salah untuk bisa sampai ke puncak. Ditambah lagi suasana sunyi, bahkan suara angin seakan tak ada. Dingin dan sunyi saat itu. Ingin menangis saat itu, ketika beberapa headlamp yang kami bawa mulai error dan seringkali mati nyala sendiri. Kami memutuskan untuk mengeluarkan handphone dengan maksud untuk menyalakan center flash untuk membantu menerangi perjalanan sebagai ganti headlamp. Saya semakin merasa janggal dengan perjalanan ini. Namun, tidak ingin banyak bicara dan membuat suasana perjalanan semakin mencekam. Kami hanya terus berjalan menyusuri hutan yang lebat dan dingin. Ketika kami sedang berjalan di jalan yang cukup menanjak, tiba-tiba kami melihat ada cahaya yang tersorot dari arah depan. Terdengar samar-samar seperti ada orang mengobrol. Tanpa berpikir panjang, kami percepat langkah kaki kami, berharap bisa meminta bantuan arah jalan yang benar. Kami lega melihat cahaya yang kami anggap cahaya senter dari kelompok pendaki lain. Mengingat suasana gunung ini yang sangat sepi malam ini. Namun, ketika jarak semakin mendekat, bukannya menemukan yang diharapkan. Ternyata kami hanya sampai pada sebuah batu besar, di mana di tempat tersebut vegetasi cukup terbuka dan kami bisa melihat langit dengan bulan yang bersinar terang. Kami cukup kecewa karena ternyata tidak ada satu orang pun di sini. Dan entah cahaya apa yang kami lihat tadi. Namun karena dirasa sudah kelelahan, kita memutuskan untuk beristirahat sebentar di sini. Tak tahu apa yang kami bicarakan saat itu, yang pasti kita sangat lelah. Saat itu kita mencium bau busuk, tetapi hal itu yang membuat kita tertawa cair, karena bau itu berasal dari kentut Tessa. "Bau banget, makan apa sih lu?" celetuk Wanda. "Lah, kan makan makanan yang sama," lanjut Tessa sambil menjauh. Cukup lama menjauh, Tessa akhirnya mendekat dan berkata, "Saya barusan melihat sosok putih, aneh, gak tahu apa, tapi dia melompat menjauh dari kalian." Mendengar perkataan Tessa, kita menyimpulkan bahwa bau busuk tadi berasal dari dia, dan kita bergegas meninggalkan tempat itu. Ayo, lanjut jalan lagi." Kita berdoa sambil jalan, baca-bacaan sebisa kalian. Berjalan lama tanpa mengobrol, akhirnya kita sampai di pos 2. Entah jalan apa yang kami lewati tadi. Belum hilang rasa lelah kami melewati jalur tadi, kita dikagetkan lagi dengan suara cekikikan. Suaranya pelan, tapi seakan suara itu dekat di telinga kami. Tanpa aba-aba, kami langsung beresin carrier kemudian berjalan meninggalkan pos 2. Langkah kaki bergerak agak cepat, membuat kami cepat merasa kelelahan. Dan ketika suara itu sudah tidak terdengar, kita berhenti di jalur lumayan lama untuk mengatur nafas. Tanpa aba-aba, kami langsung beresin carrier kemudian berjalan meninggalkan pos 2. Langkah kaki bergerak agak cepat, membuat kami cepat merasa kelelahan. Dan ketika suara itu sudah tidak terdengar, kita berhenti di jalur lumayan lama untuk mengatur nafas. Bahkan di saat itu saya pengen balik turun, tetapi saya nggak berani mengucapkannya
dan gak berani juga jika harus turun sendirian. Singkat cerita, kita melanjutkan perjalanan lagi. Dan setelah lama berjalan, kami tiba kembali di tempat yang sama. Kenapa kami bisa tahu kalau itu tempat yang sama? Karena kami menemukan ada sebungkus rokok kepunyaan Wanda. Keal adalah leader dan orang yang berpikirnya lebih dewasa daripada yang lainnya. Dia berkata, "Kita bikin aja 2 segitiga dari ranting pohon. Jika kita melewati tanda ini, berarti kita turun lagi aja ke bawah." Saya lega mendengar kata itu. Setidaknya saya tidak berada dalam permainan makhluk gaib. Singkat cerita, kami sampai di tempat ini kembali. Bahkan 2 segitiga itu masih tersusun rapi. Tak lama di sini, kami langsung memutuskan untuk turun. Kita memutuskan untuk turun. Perjalanan turun ini bagi saya sangat gak masuk akal. Kami jalan turun, dan treknya pun turunan. Anehnya, kami tiba di pos 4. Terlihat pohon dengan angka 4. Lihat itu. Kami semua terdiam beberapa detik saat itu. Ini apa? Kenapa kami bisa di sini? Dan kenapa kami mengalami hal ini? Pertanyaan demi pertanyaan keluar dari dalam hati saya. Dan jujur, saat itu saya akhirnya meneteskan air mata. Babil yang dari pertama terlihat paling berani aja sampai bilang, "Saya takut gak bisa pulang ke rumah lagi." Hafiz dan Kean akhirnya memutuskan untuk bertenda di sini. Kita bermalam di sini aja. Kita istirahat sekalian kita menunggu pendaki lain yang lewat di sini. Turun apa naik, kita lihat nanti. Intinya kita istirahat dulu, kata Hafiz sambil menenangkan dengan memegangi lengan kita satu persatu. Tenda, makanan, bahkan teh hangat pun sudah siap. Makan sambil tetap berharap ada pendaki naik atau turun saat itu. Malam semakin larut, kita rebahan dan akhirnya kita ketiduran. Muncak nggak? Suara berisiknya pendaki lain di luar tenda membuat kita terbangun. Ternyata itu adalah suara pendaki lain. Dan mereka lebih dulu sampai di pos 4 daripada rombongan kami. Bahkan mereka juga mengalami banyak hal mistis. Singkat cerita, kita memutuskan untuk summit bersama rombongan itu. "Puncak, akhirnya," teriak kami. Puji syukur alhamdulillah, akhirnya kami bisa sampai puncak. Perjalanan ke puncak yang terasa sangat singkat dan lancar. Berfoto dan sebatang 2 batang, akhirnya kita memutuskan untuk turun lagi. Berjalan tak butuh waktu lama, kami sudah kembali di pos 4. Beristirahat yang cukup sekalian beres-beres. Kami kembali melanjutkan perjalanan turun. Namun, sekitar 15 menit berjalan, kami agak bingung, seakan semalam tidak melewati trek ini. Dan kejanggalan yang hampir terlupakan, bahwa kita tak menemukan pos 3. Singkat cerita, berjalan dan berjalan, akhirnya kami sampai juga di base camp. Kami terlebih dahulu singgah di sebuah warung yang terletak tidak terlalu jauh dari tempat penitipan motor. Kami membeli makanan dan sekalian istirahat sebelum pulang ke rumah. Bahkan rombongan lain juga sama, singgah di warung ini. Mereka rombongan dari Bekasi. Kami saling bertukar nomor ponsel. Semoga lain kali kita bisa satu rombongan kembali. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.